Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Pengusaha Muda Pengurayan. Di teman-teman, apa kabar semua? Hari ini kita akan berbagi informasi berkenaan dengan pakan alternatif terbaik pengganti dari cacing sutra. Jadi jika teman-teman yang lokasinya berjauhan dari lokasi penjualan cacing sutra atau berjauhan dari lokasi pencarian cacing sutra, teman-teman bisa menggunakan beberapa alternatif pakan pengganti cacing sutra. Kalau pengalaman kami ada 3 alternatif teman-teman. Jadi ada kuning telur, terus ada juga kita biasanya menggunakan MIM, terus atau kita menggunakan Fengli teman-teman. Tapi yang ketiga tidak saya rekomendasikan karena berdasarkan pengalaman saya, Fengli kurang baik untuk larva lele teman-teman. Jadi selama ini kami menggunakan pakan alternatif pengganti, yaitu kuning telur seperti ini yang sudah direbus teman-teman. Kemudian kita menggunakan pelet MIM yang bahannya impor dari Belgia teman-teman. Jadi ada beberapa keuntungan sebenarnya menggunakan pakan alternatif. Yang pertama yaitu lebih seragam daripada kita menggunakan cacing sutra. Cuman memang pertumbuhan tidak sebagus cacing sutra teman-teman. Untuk tingkat kehidupan, sepengalaman saya, paling baik itu selain cacing sutra adalah kuning telur teman-teman. Jadi kuning telur ini adalah alternatif lain pengganti cacing sutra yang dimana proteinnya bisa mencukupi kebutuhan larva lele, dan juga kelebihannya juga pertumbuhan lele lebih seragam dan biaya juga tentunya lebih murah teman-teman. Oke teman-teman, bisa dilihat di sini larva lele kita alhamdulillah menetas cukup banyak teman-teman. Jadi ini memang kita menggunakan pakan alternatif yaitu kuning telur karena kami juga kesulitan mencari cacing sutra teman-teman. Jadi kita gunakan pakan alternatif kuning telur. Bagaimana cara memberikan kuning telur terhadap larva lele? Ini cukup mudah. Ini langsung bisa diperhatikan oleh teman-teman. Yang pertama adalah kita rebus telur ayam. Jadi berapa jumlah kebutuhan larva lele tergantung juga banyaknya larva lele yang menetas teman-teman. Kalau sekolah kami untuk satu kolam itu biasanya kami menggunakan 2 sampai 4 kuning telur teman-teman. Ini 2 kuning telur atau sampai 4 kuning telur itu sudah mencukupi. Jadi untuk pemberian berikutnya, apakah kita berikan makan 1 kali atau 2 kali, itu tergantung dari kuning telur yang ada di kolam. Apakah kuning telur sudah habis apa belum? Jika masih belum habis, maka kita tidak perlu memberikan kuning telur teman-teman. Tapi kalau dirasa sudah banyak yang habis, maka kita bisa memberikan porsi tambahan lagi untuk larva lele. Oke teman-teman, kita langsung bagaimana cara memberikan kuning telur. Jadi kita potong kecil-kecil teman-teman. Kita potong kecil-kecil, usahakan sekecil mungkin. Jadi semakin kecil potongannya semakin bagus teman-teman, agar bisa lebih banyak tersebar di kolam larva lele teman-teman. Setelah itu baru kita tebarkan di kolam.
Penggunaan kuning telur ini teman-teman bisa teman-teman aplikasikan mulai dari larva berumur 3 hari sampai dengan 14 hari. Kemudian untuk penggantian air teman-teman bisa, kalau tidak memiliki tandon air, bisa mengganti air 2 hari sekali atau 1 hari 1 kali, tergantung seberapa keruh air di kolam kita teman. Bisa lihat ya teman-teman, larvalilenya sangat lahap, dan nanti teman-teman bisa lihat itu di perutnya sudah banyak larvalilenya yang makan kuning telur. Jadi di perutnya udah pada putih-putih ke kuning-kuningan teman-teman. Itu berarti tandanya bahwa kuning telur sudah termakan teman-teman. Jadi juga usahakan teman-teman pemberian kuning telur ini, usahakan teman-teman menebarkannya di pinggir-pinggir kolam, karena larva lele lebih senang mengitari kolam melalui pinggir-pinggir kolam teman-teman. Kalau kami pribadi di sini teman-teman, jadi kita lebih sering memberi makan larva lele itu 1 hari 1 kali teman-teman, pada waktu pagi hari. Jadi sepengalaman kami, kalau sudah kita kasihkan 4 kuning telur, itu biasanya nanti sore atau nanti malam ini masih belum habis teman-teman. Jadi apa dari kelebihan dari kuning telur ini teman-teman? Di kuning telur ini karena sifatnya dia adalah pakan alami, dia tidak memberikan efek kembung terhadap lele. Itu kelebihannya teman. Jadi kalau misalkan dibandingkan dengan MIM, jadi kelebihan kuning telur ialah dia tidak memberikan efek kembung terhadap larva lele, karena dia alami teman-teman, mudah dicerna oleh larva lelenya. Jadi ketika kita memberikan kuning telur, maka sebanyak apapun kita memberikan kuning telur, itu tidak akan berefek kembung terhadap larva lele. Cuman kekurangannya adalah yaitu air cepat rusak teman-teman. Nah itu. Nah sedangkan MIM, kelebihan dari MIM itu adalah air tidak cepat rusak. Cuman bedanya kalau misalkan kita memberikan MIM secara berlebihan, maka efeknya adalah perut lele akan kembung. Pada saat kita memberikan porsi yang berlebihan di luar kebutuhan larva lele, maka perut lele akan kembung. Akhirnya yang harus kita lakukan adalah mempuasakan teman-teman. Jadi mempuasakan sampai 24 jam ketika terjadi lele kembung. Sedangkan kalau kita menggunakan kuning telur, ini larva lele tidak akan kembung teman-teman. Cuman kekurangannya adalah kita harus jeli dalam melihat kondisi air di kolam kita, apakah kita harus mengganti air atau tidak. Karena jika kita terlambat penanganan, maka yang terjadi akan banyak kematian teman-teman. Mungkin itu saja video kali ini teman-teman. Jangan lupa tonton video ini dari awal, karena takut terjadi salah informasi. Jadi apa ya pesan yang disampaikan untuk dari video ini, jadi tidak sampai teman-teman. Jadi jangan lupa bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe channel ini dan nyalakan lonceng. Jika dirasa bermanfaat, silahkan share ke teman-teman yang lain. Kurang lebihnya mohon maaf.
kami dari pengusaha muda Pengurayan undur diri pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.